Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Seperti apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita kasih kartunya buat Leo. Inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Oke, apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Nah, ini ada make a wish. Jadi, beberapa dari Leo itu ya, selama ini mungkin banyak ya doa-doa yang sudah kamu panjatkan, surrendernya kamu itu kayak udah maksimal banget gitu ya. Tapi belum juga ada uh, semua itu terkabulkan. Mungkin satu persatu udah. Nah, tapi di sini sebentar lagi make a wish ya. Make a wish ini kayak ada harapan kamu, doa kamu itu akan terkabulkan. Mungkin ada yang pengen doanya itu kayak ya Tuhan, aku pengen ketemu dengan orang yang tepat gitu. Terus ya Tuhan, aku pengen mendapatkan pekerjaan yang tepat juga. Tadi kata ada kestabilan, ada kemapanan, ada kebahagiaan, itu yang kamu inginkan, itu yang kamu doakan juga ya, di sini buat Leo. Jadi ada beberapa kamu dari Leo ya, yang benar-benar merasakan keajaiban dari doa-doa yang kamu panjatkan. Ternyata itu akan segera kamu miliki. Karena mungkin kamu sudah merasakan, ya. Mungkin termasuk dengan seseorang, seseorang yang mulai mendekat. Oh, jangan-jangan ini doa aku udah mulai terkabul nih gitu ya. Karena ada seseorang yang mungkin akan mengekspresikan cintanya, akan menunjukkan kalau dia itu kayak serius banget sama kamu begitu ya. Dan mungkin bagi kamu yang wah selama ini aku pengen punya mobil nih, aku pengen beli mobil, beli rumah, aku pengen beli tas branded gitu ya. Nah banyak ya dari kamu itu kayak ya dari mimpi itu kita mungkin bisa mewujudkan ya. Caranya ya kita berjuang, berusaha, melakukanlah apa yang perlu kita lakukan. Contoh misalnya kita bekerja, otomatis dong kita punya gaji, punya penghasilan ya. Jadi dari apa yang kita inginkan ya kita bisa sisihkan, tabung dan niatkan ya. Itu juga salah satu dari doa kamu. Ya mungkin dengan doa itu Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan membimbing kita gitu loh untuk bisa mewujudkan apa yang memang sudah kita impikan. Tapi tetap dengan keyakinan kita, dengan keinginan kita juga bisa berusaha gitu ya. Jadi Leo di sini benar-benar akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu ya, yang mungkin selama ini masih ada yang belum terwujud, itu akan terwujud. Kita nanti akan lihat detailnya dari kata tarot ya seperti apa. Nah, di sini kamu rare acknowledge ya. Arti kata kamu itu selalu belajar, selalu ingin belajar, 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 belajar gitu loh. Belajarnya untuk apa? Ya mungkin untuk memperbaiki memperbaiki kehidupan kamu ke depan. Karena ya namanya kita manusia pasti ya punya mimpi yang cukup banyak ya. Pasti pengen bahagia, pasti pengen sukses. Di situ kamu selalu belajar dan kamu hebatnya itu belajar selalu dari kegagalan gitu loh. Belajar itu kan tidak hanya di sekolah, dengan guru gitu ya, ataupun dengan siapapun ya. Tapi kamu di sini benar-benar kayak selalu mencari tahu gitu tentang apa-apa yang bisa membuat kamu bisa bahagia, bisa sukses ya. Intinya kamu selalu belajar juga. Ya, salah satunya ilmu yang kamu dapatkan adalah belajar dari kegagalan. Oh, pernah misalnya kita bikin kue, cake gitu ya. Eh, cake apa gitu ya, bolu bolu macan gitu ya. Terus kalau bolu macan itu kan kita harus tahu nih, ada ilmu-ilmunya nih. Bahan-bahannya apa? Terus cara pembuatannya bagaimana? Terkadang ada yang caranya itu
lain-lain cara pasti lain hasilnya gitu ya, lain rasanya itu pasti gitu loh. Kalau misalnya, telur sama gula dikocok dulu, nah itu nanti lain hasilnya. Tapi ada juga sih mentega dengan, telur dikocok dulu gitu ya, eee, atau, gula dengan mentega dikocok dulu gitu, itu beda hasilnya. Hasilnya nanti juga akan sama, tapi rasanya beda. Coba deh kamu buktikan, karena aku juga sudah membuktikan ya. Jadi itu ya. Jadi ya perlu ini, memperbanyak ilmu. Nah itu yang kamu lakukan di sini. Dan Leo itu selalu belajar belajar. Apalagi mungkin Leo di sini kayak, "Aku itu butuh, guru spiritual, Kak," gitu ya. Karena untuk membenahi diri aku itu, aku butuh banget. Karena terkadang kan kita ada nih di dalam keluarga, kita nggak nyaman. Banyak, mungkin ya dari Leo di sini, punya keluarga, orang tua, saudara, kakak, adik gitu ya. Ternyata kakaknya suka sering marah-marah, orang tuanya juga sering marah-marah, kayak keluarga broken home jadinya gitu ya. Nah, di situ mungkin kita tidak nyaman. Nah, mungkin, di situ perlu guru spiritual. Gimana nih supaya hati aku nyaman? Bagaimana cara menghadapi orang tua seperti ini? Bagaimana cara menghadapi, kakak, abang, adik yang kayak gini? Nah, mungkin kamu butuh butuh pengetahuan seperti itu, ya. Begitu juga hanya mungkin untuk kamu memperbaiki kehidupan kamu ke depannya ya, kamu butuh pencerahan-pencerahan, ya, begitu. Dan pada akhirnya saat kamu benar-benar mempelajari itu semua, kamu bisa menerapkannya di dalam keluarga kamu sehingga akhirnya ada perubahan. Ternyata mulai membaik nih, keluarga aku, adik aku, kakak aku, abang aku, orang tua aku, mulai ada kelembutan. Ternyata dengan cara kita, walaupun mungkin ya kalau logikanya aja, ada keluarga yang benar-benar kayak strength banget gitu, suka marah-marah apa. Nah, coba kita kita tanggapi dengan kelembutan, kita tanggapi dengan ikhlas ya. Ya semoga aja Tuhan akan menunjukkan jalan kepada, saudara-saudara kita untuk bisa lebih lembut hatinya, juga tidak marah-marah begitu ya, ada seperti itu, oke? Nah ini ada fog fire. Aku melihat ada gairah dalam diri kamu. Jadi kamu itu saat kamu benar-benar selalu belajar, kamu berdoa, jadi muncul nih ada gairah dalam diri kamu ya. Ini juga hal yang nyata ya, kamu miliki ada gairah dalam hidup kamu sehingga kamu lebih mudah untuk menjalankan, apa yang benar-benar menjadi tujuan kamu di sini. Kalaupun nanti ada masalah, kamu mungkin akan bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Itu hebatnya Leo. Ini juga ada shadow dancer. Nah, aku juga melihat kamu akan begitu bahagia ya, saking bahagianya itu, apa ya, kayak kamu akan memperlihatkan, kebahagiaan kamu kepada orang-orang. "Ini loh aku bisa bahagia, ini loh aku bisa sukses. Nah, yang aku lakukan ini loh," gitu. Jadi sehingga banyak orang-orang juga yang merasa, kayak terhipnotis nih oleh apa yang kamu miliki, apa yang kamu lakukan. Dan bahkan banyak orang yang merasa terinspirasi juga dari kamu. Nah, ini luar biasa banget ya, dari Leo ya. Jadi akhirnya mungkin Leo dengan begininya Leo, kamu itu bisa kayak mewujudkan apa sih yang menjadi keinginan kamu itu bisa kamu wujudkan, termasuk doa-doa kamu. Mungkin bertemu dengan orang yang tepat ya, menemukan pengganti dari orang di masa lalu, begitu ya. Nah, ini juga ada empowerment, arti kata kamu itu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup luar biasa di sini, cukup luar biasa. Dan kamu di sini aku juga melihat kamu itu benar-benar bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Kamu bisa membuat orang-orang bisa berubah. Tidak hanya diri kamu yang berubah, tapi orang-orang di sekitar kamu itu juga berubah. Kenapa? Dengan pemikiran kamu, dengan ilmu yang kamu dapatkan, kamu menerapkannya dalam kehidupan keluarga, menerapkannya dalam kehidupan sosial kamu ya sehingga banyak orang-orang merasa memiliki energi positif gitu loh. Perlahan-pelan mereka-mereka yang mungkin lagi pengen healing, lagi pengen menyembuhkan, ya itu dengan melihat kamu, mendengarkan kamu, itu mereka sudah bisa kayak, damai gitu hatinya, nyaman begitu ya. Oke, kita coba ya, coba ya Leo, lihat dari kata tarot, apakah yang terbaca dari kata tarot ya? Oke, apakah yang terbaca dari kata tarot untuk, sesuatu yang nyata dan akan kamu miliki? Wow, ini lagi masih ada hubungan yang mungkin kamu jalani saat ini ya. Ada ya berapa dari kamu lagi menjalankan hubungan yang mungkin hubungan tanpa status Kak itu, hubungan yang benar-benar kayak ya membuat kamu sakit gitu ya, ada ya. Nah untuk, zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, ada kartu The Fool, ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada The Lover ya. The Lover, Gemini.
itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, kita melihat di sini di bottom of the deck ada Ace of Wands ya. Nah, kamu itu akan selalu mendapatkan banyak kesempatan, banyak peluang. Jadi jangan kamu lewatkan semua itu. Terkadang kan kita suka lengah nih, lengah dengan apa ya, dengan gaya kita yang suka hura-hura, suka udah nyaman gitu ya, aku udah nyaman nih di kondisi aku ini gitu loh. Jadi kamu jangan merasa nyaman dulu, kamu jangan merasa hidup kamu itu udah bahagia, udah belum gitu loh. Karena di sini selalu masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk kamu misalnya sudah lebih baik nih, maka kamu akan lebih baik, maka akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan pernah merasa puas, tapi untuk demi kebaikan gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang negatif ya udah kamu buang jauh-jauh. Jangan merasa puasnya itu nantinya akan berdampak kepada kehancuran hidup kita ya, oke? Jadi inilah yang aku tangkap dari Ace of Wands. Kamu itu juga selain kamu menemukan kesempatan dan peluang, kamu itu kayak ya akan cepat bertindak gitu loh. Bertindak arti kata kamu tidak akan berlama-lama, oh ini kesempatan. Aku harus lakukan ini nih. Misal gitu ya. Ada seseorang menawarkan pekerjaan. Tapi kamu pelajari dulu, ini kan ada knowledge ya, kamu pelajari dulu, kamu cari tahu dulu, ini bener nggak? Ini dari sumber terpercaya nggak? Gitu ya. Jadi boleh, kalau misalnya kamu udah yakin, gunakan intuisi kamu, ya udah. Kesempatan kamu itu ya segeralah take actionnya gitu. Atau tentang hubungan, oh aku merasa hubungan aku ini seperti ya nantinya akan berkomitmen nih. Nah, kalau seandainya kamu melihat nih orang ini tulus, misalnya kamu laki-laki nih, orang ini tulus, orang ini baik gitu ya, dan kamu udah tahu nih kekurangan dia, kelebihannya dia. Nah, jadi itu adalah kesempatan kamu, saat kamu sudah tahu kekurangannya dan kamu bisa menerima, andai kata dia adalah orang yang terbaik buat kamu gitu loh, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu melihat seseorang nih, ini, seorang laki-laki, dia bertanggung jawab, dia mau nih untuk menikahi kamu atau berkomitmen, tapi kamu mungkin belum mengenal siapa dia. Perlu dulu cari tahu tentang dia. Tapi setidaknya ada nilai plus, dia mau memperjuangkan kamu. Apalagi dia datang ke kamu ya di saat kamu itu kayak butuh seseorang. Entah butuh bantuan atau kamu berada dalam keadaan terpuruk, dia datang gitu ya. Itu adalah salah satu poin plusnya buat dia bahwasanya dia adalah seseorang yang memang tulus begitu ya. Oke. Ini, jadi selalu akan ada kesempatan buat kamu, itu akan kamu miliki. Nyata sebenarnya ya, kalau kita jeli dengan melihat kenyataan itu ya. Oke, ini ada Queen of Cup. Nah, aku juga melihat ada seseorang di sini yang mungkin memiliki perasaan cukup besar kepada kamu, tapi terkadang kamu mungkin tidak ngeh gitu ya. Kenapa? Karena kamu sibuk dengan jiwa kekanak-kanakan kamu, jiwa mudanya kamu gitu ya. Seakan-akan kamu itu masih muda. Aku pengen bermain-main dulu, aku pengen hura-hura dulu sementara ya. Ada seseorang yang begitu besar perasaannya ke kamu. Apakah kamu akan menyia-nyiakan dia? Nah, di situ tuh tempatnya ya, maksudnya itu kesempatan yang kamu lihat itu seperti ini. Jadi jangan kamu sia-siakan orang seperti ini. Apalagi kalau dia udah baik banget. Karena di sini adalah orang yang benar-benar punya perasaan yang cukup besar kepada kamu. Dan dia adalah orang yang benar-benar memfokuskan kamu banget di sini. Oke? Ada Four of Pentacle. Nah, ini ada gambaran. Saat kamu benar-benar stuck di keuangan, maka datanglah kesempatan ini, datanglah peluang itu. Apakah kamu akan tetap diam meratapi stucknya kamu gitu ya. Nah, sekarang coba kamu jangan berdiam diri. Jangan kamu udah terlena gitu ya dengan apa yang sudah kamu miliki. Bisa saja cuan yang kamu miliki ini nantinya pelan-pelan habis. Jika tidak ada mengambil satu kesempatan yang memang ada di depan mata kamu begitu. Oke? Nah, di sini aku juga ada Ten of Pentacles. Dari keadaan stucknya kamu dan kamu benar-benar memanfaatkan sebuah peluang, kesempatan, inilah yang kamu dapatkan. Ada Ten of Pentacles. Kamu akan benar-benar mapan, sukses ya, dan memiliki semuanya. Oke, Leo. Ini ada kartu The Fool. The Fool ini adalah gambaran suatu fase baru, kehidupan baru yang akan kamu mulai. Nah, ini juga yang aku lihat kenyataan yang akan kamu dapatkan ya, ataupun hal yang kamu miliki nantinya, suatu kehidupan baru mungkin bersama orang baru, bertemu dengan pekerjaan baru ya, segalanya hal baru gitu loh. Atau walaupun orang-orang itu yang datang adalah orang yang
berasal dari masa lalu, tapi mungkin dia datang dalam versi terbarunya dia, gitu. Ya, semoga aja. Oke? Jadi ada Knight of Wands. Ini adalah gambaran di mana, kamu itu selalu melihat perubahan-perubahan yang ada pada diri kamu. Karena kamu itu orangnya peka gitu loh, terhadap lingkungan sekitar, apalagi terhadap diri sendiri nih. Jadi banyak hal yang membuat kamu melihat sesuatu hal yang bisa membuat kamu maju gitu loh, dalam hidup kamu ini. Jadi aku juga melihat ya Leo di sini tidak akan membiarkan kesempatan-kesempatan itu, ya. Kamu selalu tanggap di sini. Oke, tapi ini ada salah satu hal yang mungkin yang akan membebani kamu. Ini mungkin tidak semua dari Leo ya, hanya beberapa dari Leo. Ini mungkin akan nyata di mana kamu, memiliki hubungan yang benar-benar kayak, ya mungkin udah lama hubungannya, hubungan cinta. Tapi hubungan cinta itu hanya sebatas ya, hanya bersenang-senang, emang ada gairah, ada cinta. Tapi cinta itu tidak bisa kamu miliki seutuhnya, karena dia milik orang lain, bisa saja ya. Nah itu yang harus kamu, eee pikirkan kembali, pertimbangkan kembali apakah kamu mau bertahan. Kalau bertahan, ya sebenarnya kamu bisa menemukan kesempatan. Kesempatan itu apa? Dengan meninggalkan dia, maka aku yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan seseorang yang terbaik. Karena di sini ada seseorang yang benar-benar, menyukai kamu, memiliki perasaan kepada kamu. Tinggal apakah kamu menyukai dia. Karena ada kondisi di sini kamu ternyata punya hubungan yang lain. Apalagi hubungan itu mungkin tidak ada komitmen di sana, tidak akan pernah komitmen juga. Apa kamu mau bertahan? Sementara saat kamu memutuskan, ada kesempatan kamu untuk memiliki seseorang yang mungkin lebih baik dari ini. Ya, gitu. Jadi kamu harus peka terhadap sesuatu hal yang mungkin, terjadi di depan kamu, oke? Ayo kita akan coba lihat dengan oracle apakah ending yang terbaca di sini. Oke, buat Leo. Ya, 3 such a chorus dream. Nah, jadi ini sama juga dengan mimpi, ini harapan ya. Ada mimpi kamu banyak ya, mimpi-mimpi kamu itu yang benar-benar akan datang kepada kamu, coming home ya. Arti kata, ini mimpi, oh aku dulunya bermimpi akan hidup bahagia, ternyata benar-benar bahagia loh, ya. Jadi kita tuh perlu bermimpi, jadi mimpi itu juga salah satu bentuk tujuan dalam hidup kita, gitu. Jadi kalau kita bermimpi, otomatis pasti ada usaha yang kita lakukan, pasti ada doa dan perjuangan yang kita lakukan ya. Nah, karena hidup itu selalu tentang keinginan, tujuan, harapan, doa, dan perjuangan, ya. Jadi kalau tidak ada keempat poin itu, maka ya terimalah nasib kita, ya. Nasib kita apa adanya, gitu ya. Di sini ada never jump today. Kamu benar-benar kayak, hmm, nothing into no. Kamu pernah ya merasakan kekhawatiran dalam diri kamu, dalam hidup kamu ya. Kamu merasa apakah nanti aku bisa bahagia setelah mungkin aku meninggalkan hubungan yang tidak pasti ini gitu ya. Maka yakinlah kamu akan bisa bahagia. Jadi udahlah, mimpi kamu itu akan jadi nyata jika kamu benar-benar berani melangkah. Tapi kalau kamu tidak berani melangkah, ya udah, kamu terima nasib. Oke? Karena di sini ada choice, ada feeling blocked. Kamu akan benar-benar menemukan pilihan dalam hidup kamu. Jadi jangan sampai kamu salah memilih ya. Memilih apa yang harus kamu lakukan ke depan. Ini juga ada terlihat kamu bisa memilih choose who you will become. Kamu bisa memilih kamu itu mau jadi apa gitu loh. Jadi tergantung pada kamu. Kalau kamu pengen sukses ya kamu berusaha. Kalau kamu pengen bahagia ya berusaha juga jadi lebih baik. Dan nantinya kamu juga akan menemukan yang terbaik begitu. Ya Leo. Nah ini yang aku tangkap dari energi kamu di sini. Ya. Leo, mungkin inilah yang mungkin akan kamu dapatkan, akan kamu miliki kenyataan yang sebenarnya terjadi pada kamu ya. Tapi ya kamu ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga aja jika tidak resonate bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, Leo. Dadah.